Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas Learn Journal Management ASN dan Smart ASN. Nama saya Adam, Laksar 69 BPSDM Kaltara, kelompok 3. Manajemen ASN adalah rangkaian proses pengelolaan aparatur sipil negara ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian tujuan manajemen ASN adalah mengoptimalkan sumber daya manusia aparatur, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, lalu menghubungkan kinerja ASN dengan visi, misi, dan tujuan instansi, lalu mengikuti prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Fungsi manajemen ASN yaitu mengoptimalkan penempatan ASN sesuai kebutuhan instansi, mengembangkan kompetensi dan kinerja pegawai, mengawasi dan menjaga disiplin dan etik, mengoptimalkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tantangannya yaitu masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme ASN, penumpukan sumber daya manusia di instansi tertentu, penempatan berdasarkan kepentingan bukan merit, kurangnya teknologi dan basis data yang terintegrasi. Penerapan manajemen ASN di instansi pemerintah seperti perencanaan kebutuhan ASN, yaitu penyusunan kebutuhan ASN berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja. Contoh, pemerintah daerah membuat peta jabatan untuk memastikan jumlah dan jenis ASN sesuai kebutuhan. Kemudian rekrutmen berbasis sistem merit. Seleksi ASN dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi seperti contohnya rekrutmen CPNS dan P3K melalui CAT, Computer Assist Test. Kemudian pengembangan kompetensi, pelatihan, pendidikan, dan BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas ASN. Contohnya seperti pelatihan manajemen pemerintahan, diklat kepemimpinan, kursus teknis. Lalu pengawasan dan penegakan disiplin, seperti tindakan disiplin terhadap ASN yang melanggar aturan, contohnya pemberian sanksi administratif kepada ASN yang tidak masuk tanpa keterangan. Lalu Smart ASN. Smart ASN merupakan aparatur sipil negara yang mampu mengoptimalkan teknologi dan data demi pelayanan yang lebih cepat, murah, dan akurat. Dalam era revolusi industri 4.0, ASN dituntut tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga mampu menjadi motor transformasi, adaptif terhadap teknologi, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jurnal ini membahas pentingnya Smart ASN, karakteristik, tantangan, dan upaya implementasi demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Birokrasi Indonesia telah memasuki era transformasi dalam visi Indonesia Emas 2045. Indonesia diharapkan menjadi bangsa unggul, maju, dan mampu bersaing secara global dalam mewujudkannya. Peran aparatur sipil negara ASN menjadi kunci penting ASN, bukan lagi sebatas pelayan administrasi, tapi juga agent of change, pendorong inovasi dan motor pelayanan yang cepat dan berkualitas. Karakteristik Smart ASN yaitu berintegritas, artinya mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat. Berwawasan global, artinya mengikuti perkembangan dan tren internasional. Melek digital, yaitu menguasai teknologi dan dapat menggunakan data secara luas. Kolaboratif, mampu kerjasama, koordinasi, dan sinergi. Lalu adaptif, tanggap terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat. Penerapan Smart ASN. Implementasi Smart ASN dapat diterapkan melalui seperti penguatan literasi digital dan teknologi, penguatan kompetensi kepemimpinan dan keterampilan interpersonal, mengoptimalkan penggunaan teknologi misalnya e-gov, cloud, artificial intelligence atau AI, dan big data, mengintegrasikan pelayanan demi efektivitas dan kepuasan masyarakat. Manfaat Smart ASN ialah pelayanan lebih cepat, murah, dan akurat. Pengambilan keputusan berdasarkan data,
mengoptimalkan kinerja instansi dan kepuasan masyarakat, lalu mengurangi biaya dan proses birokrasi yang tidak perlu. Ya, kesimpulannya, penerapan manajemen ASN yang baik akan mewujudkan ASN yang profesional, mendukung pelayanan publik berkualitas, dan memperkuat reformasi birokrasi. Kemudian transformasi menuju smart ASN bukan pilihan, tapi kebutuhan demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia aparatur yang unggul, adaptif, dan melek teknologi. Pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, murah, dan akurat. Hal ini nantinya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, kepercayaan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.